Putu sebagai mahasiswa Politeknik Pagelaran jurusan Teknik Sipil. Saat ini saya akan memberikan sedikit video edukasi mengenai salah satu masalah yang sering terjadi di lingkungan sekitar kita, yaitu pencemaran. Salah satu jenis bencana yang kita bahas di sini adalah mengenai pencemaran tanah. Kita akan mengetahui apa itu pencemaran tanah, dampak yang diakibatkan dari pencemaran tanah, dan bagaimana cara kita mengatasi masalah tersebut. Penasaran dengan videonya? Tonton sampai selesai ya, semoga bermanfaat. Oke, yang pertama kita akan mengetahui apa itu pencemaran tanah. Seperti yang kita ketahui, tanah adalah bagian dari sumber daya alam dan merupakan salah satu komponen penting kehidupan selain air dan udara. Lalu apa itu pencemaran tanah? Pencemaran tanah adalah suatu kondisi di mana tanah tercemar di area permukaan atau bahkan bawah tanah yang mengakibatkan penurunan kapasitas tanah dan mendukung kehidupan dengan hilangnya atau menurunnya fungsi tanah, baik fungsinya sebagai sumber unsur hara maupun fungsinya sebagai tempat akar tumbuhan dan tempat air tersimpan. Pencemaran ini disebabkan karena adanya polutan atau kontaminan yang mencemari tanah. Pencemaran tanah seperti yang sudah kita ketahui sangat berbahaya bagi kehidupan manusia dan makhluk hidup lainnya karena memiliki banyak dampak negatif. Oleh karena itu, kita wajib mengetahui pencemaran tanah. Apa saja yang menyebabkan terjadinya pencemaran tanah? Berikut adalah beberapa penyebab pencemaran tanah. Yang pertama, pencemaran oleh limbah organik dan anorganik. Limbah organik adalah limbah yang berasal dari sisa makhluk hidup yang mudah terurai secara alami. Contohnya seperti sisa-sisa makanan, kotoran hewan dan manusia, dedaunan kayu, dan lain-lain. Yang berikut adalah limbah anorganik yang merupakan limbah yang sangat berbahaya bagi lingkungan. Limbah anorganik sangat sulit diuraikan, menyebabkan tanah lebih mudah tercemar. Contohnya seperti plastik, botol atau kaleng minuman, kresek, ban bekas, besi, dan lain sebagainya. Yang kedua adalah limbah cair dan limbah padat. Limbah cair berasal dari mayoritas dihasilkan dari limbah pabrik. Namun yang menjadi penyumbang limbah cair terbanyak pada pencemaran tanah adalah yang berasal dari rumah tangga, seperti limbah air bekas mencuci baju, mencuci piring, air bekas deterjen, dan lain-lain. Selanjutnya adalah limbah padat. Limbah padat adalah sampah dari sisa kegiatan yang berupa produksi maupun konsumsi yang memiliki bentuk padat. Limbah padat juga banyak dihasilkan dari sektor industri. Selain itu, kegiatan domestik juga menyumbang banyak limbah padat seperti daun, plastik kertas, dan lain sebagainya. Yang ketiga adalah limbah pertanian. Zat berbahaya yang dihasilkan untuk kegiatan pertanian adalah pupuk kimia dan juga zat pengusir hama, yaitu pestisida. Pestisida dan juga pupuk banyak mengandung bahan kimia berbahaya dan jika digunakan akan meresap masuk ke dalam tanah. Jika digunakan secara terus-menerus, mengakibatkan tanah menjadi tidak subur dan tercemar sehingga tidak cocok untuk kegiatan bertani atau bercocok tanam. 4. Kebakaran hutan. Pencemaran tanah akibat hutan ini terjadi karena zat-zat penting yang terkandung di dalam tanah telah mati akibat terbakar oleh api. 5. Bencana alam. Salah satu bencana alam yang dapat mencemari tanah adalah banjir. Banjir dapat mengakibatkan lapisan unsur hara yang ada dalam tanah perlahan-lahan menghilang karena terbawa oleh arus air. Dampak dari terjadinya pencemaran tanah. Setelah mengetahui penyebab dari pencemaran tanah, selanjutnya kita harus mengetahui dampak dari pencemaran tanah. Berikut adalah dampak yang ditimbulkan akibat pencemaran tanah. 1. Dampak terhadap kesehatan. Banyak permasalahan kesehatan yang diakibatkan dari pencemaran tanah. Salah satunya menghirup gas yang berasal dari tanah yang tercemar bisa mengakibatkan berbagai penyakit seperti sakit kepala, mual, iritasi mata, hingga gangguan pernafasan. 2. Dampak terhadap ekosistem. Pencemaran tanah memberikan efek perubahan pada sistem metabolisme seluruh organisme yang hidup dan tinggal dalam tanah. Jika organisme di dalam tanah berkurang, maka akan berpengaruh pada ekosistem yang memutus siklus rantai makanan. 3. Menurunkan kesuburan tanah. Dampak berikutnya yang ditimbulkan akibat pencemaran tanah adalah hilangnya biota-biota tanah atau juga mikroflora yang terdapat di dalam tanah. Tentunya hal ini sangat merugikan karena membuat tanah tidak segembur dan sesubur seperti sedia kala. Dampak dari terjadinya pencemaran tanah. Setelah mengetahui penyebab dari pencemaran tanah, selanjutnya kita harus mengetahui dampak dari pencemaran tanah. Berikut adalah dampak yang ditimbulkan akibat pencemaran tanah. 1. Menghindari aktivitas pertanian yang berlebihan. Adanya aktivitas berlebihan dalam kegiatan penanaman dan pencabutan terhadap rumput yang ada pada tanah akan berdampak pada bencana alam seperti erosi pada tanah dan banjir. Selain itu, kita harus mengurangi penggunaan pupuk kimia dan pestisida berbahaya
yang biasa digunakan untuk mengusir hama. 2. Mengurangi waste footprint terhadap manusia. Jadi, waste footprint adalah limbah yang kita hasilkan berupa sampah yang sulit terurai. Jadi, kita harus berusaha mengurangi penggunaan limbah anorganik seperti plastik dan material yang sulit terurai. Kita harus terbiasa melakukan kegiatan 3R, yaitu reuse, reduce, dan recycle. 3. Pencucian tanah. Cara melakukan pencucian tanah dengan menggunakan air yang bersih dan memisahkan tanah yang sudah terkontaminasi dengan tanah yang belum terkontaminasi. Dengan melakukan metode pencucian tanah, maka manusia dapat membantu lingkungan lebih sehat dan tidak tercemar tanpa harus menggali tanah tersebut. 4. Bioremediasi. Metode atau cara ini memerlukan bantuan mikroorganisme yang memiliki kemampuan menyuburkan tanah serta berperan penting dalam mengurangi berbagai macam kontaminan dan bisa mengembalikan kembali tanah menjadi lebih subur seperti sebelumnya. 5. Kurangi bahan kemasan. Dengan mengurangi pembelian produk dengan kemasan juga dapat mengurangi limbah anorganik yang sangat sulit terurai. 6. Berhenti membuang sampah di tanah. Kita harus membiasakan untuk tidak membuang sampah sembarangan di tanah. Buanglah sampah pada tempatnya dan pisahkan berdasarkan jenisnya. 7. Berkebun organik. Selanjutnya, buatlah kebun organik dan makan makanan organik yang tidak terkontaminasi dengan zat berbahaya seperti pestisida. Dengan melakukan hal ini, bukan saja tanah menjadi sehat, namun tubuh kita juga menjadi ikut sehat. Oke teman-teman, demikian pembahasan kita hari ini. Dengan adanya video ini diharapkan agar kita selalu menjaga lingkungan kita, khususnya tanah dari pencemaran demi kelangsungan hidup kita ke depan. Semoga video ini bisa bermanfaat bagi kita semua. Terima kasih.